Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang iman, Islam, dan ihsan yang meliputi pengertiannya dan dalilnya. Anak-anakku sekalian, iman, Islam, dan ihsan ini seringkali disebut dengan rukun agama. Apa itu rukun agama? Rukun agama adalah asas atau dasar atau pondasi dalam beragama, ya. Yang dalam hal ini disebut rukun agama ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Baik, sebelum kita berlanjut, mari sama-sama kita buka dulu dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum berlanjut, ya, di bawah kalian, di bawah video ini ada tulisan subscribe berwarna merah di sebelah kanan kalian. Ya, jika tidak keberatan silahkan kalian klik dulu warna merah itu sehingga warnanya tidak merah lagi. Baik, silahkan. Ya, terima kasih. Kalian sudah mengklik tanda subscribe-nya. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi kita hari ini tentang iman, Islam, dan ihsan. Materi belajar kita adalah pengertian iman dan dalil tentang iman. Materi kedua, pengertian Islam dan dalil tentang Islam. Ya, Bapak geser dulu biar kelihatan. Baik. Dan materi ketiganya adalah pengertian ihsan dan dalil tentang ihsan. Jadi iman, Islam, dan ihsan, pengertiannya dan dalilnya. Kita lanjutkan. Setelah belajar tentang iman, Islam, dan ihsan ini, ya, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian iman, hafal rukun iman, menjelaskan pengertian Islam, hafal rukun Islam, dan menjelaskan pengertian ihsan. Jadi ada 5 tujuan. Baik, sekali lagi Bapak ingatkan, silahkan bagi yang belum subscribe tulisan merahnya di subscribe sekarang juga. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan. Pengertian iman. Bapak geser lagi ya, biar di tengah. Pengertian iman. Menurut bahasa, iman artinya yakin atau percaya. Jadi sering kan kita mendengar ucapan, apa sih iman? Iman percaya. Percaya apa? Percaya pada Allah dan seterusnya. Iman artinya yakin atau percaya, itu menurut bahasa. Sedangkan pengertian iman menurut istilah, di sini disebutkan wasar'an i'tiqadun bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalum bil arkani. Ya. Iman itu adalah i'tiqad, meyakini sepenuh hati di dalam hati. Meyakini dengan sungguh-sungguh di dalam hati, itu iman. Tidak cukup dengan hati saja. Wa iqrarum bil lisani, dan diikrarkan, diucapkan dengan lisan, dengan lidah. Salah satunya diantaranya kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa amalum bil jawarih, dan membuktikan dengan amal perbuatan melalui perbuatan kita sehari-hari. Itu iman.
Jadi i'tiqadun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawari. Meyakini dengan hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan, dan ya, membuktikan dengan amal perbuatan. Kita lanjutkan. Rukun iman. Nah, dalam sebuah hadis baginda Rasul SAW menjelaskan, al-imanu an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa sarrihi. Yang disebut iman itu adalah, ya ini fotonya kurang tepat ini. Yang disebut iman itu adalah engkau beriman, engkau yakin, engkau percaya kepada Allah, satu, kepada malaikatnya, dua, kepada kitab-kitabnya, keempat, kepada rasulnya, kelima, pada hari akhir, keenam, kepada qada dan qadar Allah yang baik dan yang buruknya. Baik ini artinya, Bapak geser ke sini sekarang. Ya. Nah, kemudian dari hadis inilah dipahami adanya rukun iman itu 6. Yang pertama beriman atau percaya pada Allah Subhanahu wa taala, 2 beriman kepada malaikat, ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, keempat beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir yang keenam adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Sekarang pengertian Islam. Iya. Menurut bahasa, Islam artinya keselamatan, perdamaian, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, yang disebut orang Islam adalah orang yang selamat. Orang Islam juga orang yang memberikan keselamatan pada orang lain, tidak menyebabkan orang lain celaka. Itu orang Islam. Dalam bahasa kita sering dengar istilah Islam rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta. Yang kedua, menurut bahasa Islam artinya perdamaian, damai. Orang Islam itu damai, tidak mudah marah, tidak mudah kesal kepada orang lain, tidak membuat keributan, tidak memancing keributan, tidak mengadu domba. Kalau ada orang yang sedang bertengkar justru mendamaikan, itulah Islam. Dan Islam juga bermakna tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam itu tunduk, patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan dia kerjakan, apa yang dilarang Allah dia tinggalkan. Itulah orang Islam. Itu baru menurut bahasa, pengertian Islam menurut bahasa. Lalu bagaimana pengertian Islam menurut istilah? Iya. Islam artinya melaksanakan suatu tindakan yang meliputi persaksian atau bersahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Ucap 2 kalimat syahadat orang Islam. Yang kedua menegakkan sholat, ketiga menunaikan zakat, 4 berpuasa di bulan Ramadan, dan 5 pergi haji jika mampu ke Baitullah. Itu pengertian Islam menurut istilah. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi, bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ini rukun Islam yang pertama. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang itu terikat dengan aturan-aturan Allah dan Nabi Muhammad SAW.
Dengan bersyahadat maka orang kafir berubah posisinya menjadi mukmin. Itulah syahadat. Dengan bersyahadat orang yang tidak beriman kepada Allah dianggap dan dijadikan sebagai orang yang beriman kepada Allah hanya dengan 2 kalimat syahadat. Kemudian wiqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, membayar zakat, wa shaumi Ramadan, berpuasa Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan berkunjung berhaji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanannya. Itu dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian unsur-unsur tadi dijadikan sebagai rukun Islam yang 5, yaitu bersyahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji jika mampu. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah membahas tentang iman dan Islam. Yang sekarang ketiga adalah ihsan. Pengertian ihsan. Menurut bahasa, ihsan artinya berbuat baik. Dengan demikian orang yang beragama harusnya ihsan, orang Islam harusnya ihsan, yaitu mau berbuat baik. Berbuat baik pada dirinya sendiri, berbuat baik pada keluarganya, berbuat baik pada temannya, berbuat baik pada orang tuanya, berbuat baik pada siapa saja. Artinya kapanpun, dimanapun kita berada dan pada siapapun kita harusnya ihsan, yakni melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menimbulkan kebaikan-kebaikan. Jadi seorang yang ihsan itu bukan melakukan kerusakan, tidak memfitnah, tidak bikin ribut, tidak bikin rusuh, tidak menjadi provokator, tidak mengundang tawuran dan lain sebagainya. Itulah ihsan menurut bahasa, yaitu berbuat baik. Lalu bagaimana pengertian ihsan menurut istilah? Di sini disebutkan haqiqatul ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang disebut hakikatnya ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau merasa melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak merasa melihatnya, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwa Allah mengawasi kita setiap saat. Itulah ihsan menurut istilah. Baik, kita lanjutkan. Anak-anakku sekalian, dari pembelajaran kita tentang iman, Islam, dan ihsan, maka Bapak tarik kesimpulan yang pertama. Ini kita geser sedikit, bahwasanya kita sebagai pelajar muslim, di dalam diri kita itu harus tertanam 3 hal. Harus memiliki 3 hal. Pertama, iman. Iman kita tidak boleh tergadaikan dan harus kuat. Harus kita pegang sampai akhir hayat kita. Karena iman inilah yang kemudian nanti akan menyelamatkan kita ketika kita berada di akhirat nanti. Yang kedua, Islam. Islam sesungguhnya maknanya adalah ibadah. Maka sebagai pelajar muslim kita harus juga memegang kuat tentang Islam. Apa itu rajin ibadah tanpa disuruh? Rajin ibadah, ketika waktunya sholat kita sholat, ketika waktunya puasa kita puasa, waktunya ibadah lain kita ibadah, dan seterusnya. Bahkan segala perbuatan yang baik akan menjadi ibadah apabila kita lakukan dengan baik, dengan niat lillahi ta'ala. Sebagai seorang muslim, sesuai dengan arti menurut bahasanya, kita harus mencerminkan diri orang yang damai, orang yang menciptakan kedamaian, orang yang selamat, orang yang menciptakan keselamatan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah ihsan. Maka kita harus menjadi orang baik dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Jadilah siswa yang baik,
jadi anak-anak yang baik, jadi sahabat-sahabat yang baik, menjadi murid-murid yang baik, jadi pemain sepak bola yang baik, jadi menjadi pemain futsal yang baik, mengerjakan PR dengan baik, dan seterusnya. Dalam diri seorang pelajar muslim ada 3 hal yang harus dimiliki, yaitu: 1. Seharusnya setiap perilakunya mencerminkan diri sebagai orang yang beriman. Yang kedua, seharusnya menjadi orang yang rajin ibadah. Dan yang ketiga, seharusnya menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik dalam perilakunya. Perkataannya baik, pakaiannya baik, tingkah lakunya baik, dan seterusnya. Itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Dan sebagai penutup, Bapak ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita memiliki iman yang kuat, keislaman yang baik, dan keihsanan yang luar biasa. Mari kita tutup dengan membaca doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.